Hai, selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas soal sesuatu yang rasanya ada di mana-mana ya. Konflik sosial. Betul. Kita lihat di berita, kita rasain di lingkungan kerja. Bahkan kadang di dalam kepala kita sendiri kan? Persis. Nah, sumber kita kali ini adalah sebuah teks yang memetakan berbagai jenis konflik berdasarkan pandangan para ahli. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk membongkar berbagai wajah konflik ini supaya Anda bisa melihat ada struktur apa di balik sebuah perselisihan. Dan ini penting banget, karena memahami klasifikasi ini bukan sekedar buat nambah teori loh. Oh, bukan. Bukan. Anggap aja ini semacam toolkit atau perangkat. Kalau Anda tahu jenis masalahnya, Anda bisa pilih alat yang tepat untuk menanganinya. Dengan kerangka ini, kita bisa mulai melihat pola di tengah kekacauan, mengidentifikasi akar masalahnya, dan mungkin ya mulai mencari jalan keluarnya. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar, paling personal deh. Sumber kita mengutip klasifikasi dari Ranjabar yang membaginya jadi dua. Yang pertama adalah konflik individual. Ini kedengarannya kayak perang batin ya. Tepat sekali. Itu pertarungan yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Mungkin ini jenis konflik yang paling sering Anda alami secara pribadi. Oh ya? Iya. Saat Anda dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama penting, tapi saling bertentangan. Misalnya, antara tuntutan karir dan waktu untuk keluarga. Itu kan konflik individual. Nah, sumber kita ngasih contoh yang lebih ekstrim dan kuat banget. Seseorang yang terpaksa jadi kriminal buat menafkahi keluarganya. Wah, Curi itu salah besar. Di sisi lain, ada desakan perut dan tanggung jawab. Itu kan benturan yang luar biasa di dalam diri ya. Katanya konflik semacam ini seringkali tersembunyi, dan kalau nggak dikelola bisa meledak jadi sabotase diri atau tindakan negatif lainnya. dan yang menarik di sini adalah bagaimana konflik individual ini bisa menjadi bibit dari sesuatu yang lebih besar. Coba bayangin deh, jika banyak orang di satu komunitas mengalami perang batin yang sama. Misalnya, Misalnya, antara butuh pekerjaan dan menolak pabrik yang akan merusak lingkungan mereka. Nah, konflik personal itu bisa bertransformasi. itu nyambung ke jenis yang kedua ya, konflik kolektif. Di mana sekelompok orang dengan kepentingan yang sama bersatu. Betul. Teksnya bilang kalau udah jadi konflik kolektif, dorongannya jadi jauh lebih kuat, solidaritasnya tinggi, emosinya juga. Ikut naik. Jelas jadi jauh lebih ribet buat diselesaikan. Nah, itu dia. Dan disinilah paradoksnya. Solidaritas yang memberi Anda kekuatan untuk berjuang, itu juga bisa menjadi lem yang membuat Anda terjebak dalam kebencian. Anda mulai mendefinisikan siapa diri Anda, bukan dari apa yang Anda perjuangkan, tapi dari siapa yang Anda lawan. Maksudnya? Jadi, kami adalah kelompok yang menentang mereka. Saat identitas kelompok sudah terlanjur dibangun di atas fondasi permusuhan, konfliknya bisa jadi abadi. Tunggu dulu. Jadi, kalau konflik itu bisa berakar dari individu, terus membesar jadi konflik kelompok, apakah masalahnya selalu ada di orang-orangnya? Atau jangan-jangan ada yang salah dengan sistem atau struktur di sekitar kita? Pertanyaan bagus sekali. Dan itu membawa kita langsung ke pemikiran Ralph Dahrendorf. Dia berargumen bahwa konflik itu seringkali sudah, terprogram atau tertanam di dalam struktur sosial kita. Terprogram. Ya. Iya, ini bukan lagi soal si A benci si B, tapi soal bagaimana masyarakat itu sendiri dibangun. Maksudnya terprogram dalam struktur itu kayak gimana? Dahrendorf menunjukkannya lewat beberapa jenis konflik. Misalnya konflik peran. Anda punya peran sebagai karyawan, tapi atasan menuntut Anda melakukan tugas di luar deskripsi pekerjaan yang merugikan Anda. Oke. Nah, terjadilah konflik antara peran ideal Anda dengan kenyataan yang dipaksakan. Contoh lain yang lebih besar adalah konflik kelompok sosial. Bayangkan konflik antara buruh pabrik yang menuntut upah layak dengan pemilik perusahaan yang ingin menekan biaya produksi. Oke. Kepentingan mereka secara struktural memang sudah berbeda dari sananya. Jadi bahkan sebelum mereka saling kenal secara personal, posisi mereka dalam struktur sosial itu udah menempatkan mereka dalam potensi konflik, gitu ya? Persis. Dahrendorf juga menyoroti konflik antara kelompok terorganisir, kayak aparat keamanan, dengan kelompok tidak terorganisir, misalnya massa demonstran. Atau konflik antar satuan nasional yang kita lihat setiap hari di dunia politik, dari tingkat RT sampai perebutan kekuasaan negara. Kalau kita terima ide Dahrendorf ini, bahwa konflik itu udah tertanam di sistem, kesannya jadi pesimis banget ya. Seakan-akan kita nggak akan pernah bisa damai karena strukturnya memang udah rusak dari awal.
Bisa dipahami kalau kesannya begitu, tapi Dahrendorf justru melihatnya beda. Dengan mengakui bahwa konflik itu bagian inheren dari struktur, kita jadi berhenti menyalahkan individu. Oh, oke. Fokus kita bergeser dari siapa yang salah, menjadi apa yang salah dengan sistemnya, dan bagaimana kita bisa mengelolanya. Ini justru membuka pintu untuk solusi yang lebih mendasar, kayak membuat aturan main yang lebih adil, atau menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berfungsi. Oke, saya paham. Jadi konflik itu bukan cuma soal emosi, tapi juga soal struktur. Nah sekarang mari kita coba pakai kacamata yang beda lagi. Teks kita ini nyajiin banyak banget cara milah konflik. Misalnya, berdasarkan tujuannya. Katanya nggak semua konflik itu buruk. Benar. Ada yang namanya konflik fungsional. Ini agak aneh kedengarannya. Betul, tapi ini konsep yang sangat kuat. Konflik fungsional adalah perselisihan yang justru bersifat konstruktif dan membantu mencapai tujuan. Contohnya? Bayangin sebuah tim kreatif yang lagi brainstorming. Ada perdebatan sengit, ide saling dibantah, argumen panas, tapi justru dari konflik itulah lahir kampanye iklan yang brilian. Tanpa konflik itu, mereka mungkin cuma akan puas dengan ide pertama yang biasa-biasa aja. Jadi kuncinya ada di konflik ide, bukan konflik personal. Tapi kan di dunia nyata, batasnya tipis banget ya. Seberapa sering sih konflik bisa tetap fungsional dan nggak berakhir jadi drama pribadi? Nah, disitulah letak tantangannya. Lawan dari konflik fungsional adalah konflik disfungsional, yaitu konflik yang merusak, menghambat kerjasama, dan menghancurkan tujuan. Oke. Perbedaan antara keduanya seringkali cuma terletak pada satu hal, pengelolaan. Bagaimana kita menciptakan sebuah arena yang aman bagi ide untuk beradu tanpa menyerang orangnya. Ini mengubah cara kita memandang konflik, bukan sebagai api yang harus segera dipadamkan. Tapi sebagai energi yang bisa diarahkan. Tepat. Saya suka istilah itu. Sekarang, gimana kalau kita coba petakan para pemain dalam sebuah konflik? Sumber, kita membaginya berdasarkan posisi. Ada konflik vertikal, horizontal, dan diagonal. Kita mulai dari yang vertikal dulu, konflik atas bawah. Ini adalah konflik yang melibatkan hierarki atau ketidaksetaraan kekuasaan. Contoh paling jelasnya ya antara atasan dan bawahan di kantor. Atau antara pemerintah dan warganya. Di sini, elemen kekuasaan jadi pusat dari dinamika konflik. Lalu ada konflik horizontal yang samping-samping. Ini terjadi antar pihak yang posisinya setara. Misalnya, konflik antar departemen di perusahaan, antar suku, atau antar partai politik. Betul. Sumber kita nyebutin pemicunya bisa macam-macam. Mulai dari kecemburuan ekonomi, perebutan sumber daya, sampai sentimen yang diprovokasi. Dan yang terakhir, yang mungkin agak jarang kita sadari, adalah konflik diagonal. Diagonal? Iya, ini konflik yang agak unik karena melibatkan elemen dari keduanya. Contohnya, konflik antara warga di suatu daerah dengan pemerintah pusat karena mereka merasa sumber daya alam di wilayah mereka dieksploitasi, tapi keuntungannya nggak didistribusikan secara adil. Jadi ada elemen vertikal, warga lawan pemerintah. Tapi juga menyangkut isu alokasi antar wilayah. Jadi posisinya agak miring, diagonal. Kenapa penting banget sih bedain ketiganya? Bukannya konflik ya konflik aja, nggak peduli siapa pelakunya. Karena cara penyelesaiannya sama sekali beda. Anda nggak bisa nyelesain konflik dengan atasan, yang vertikal, dengan cara yang sama seperti Anda nyelesain masalah sama tetangga yang horizontal. Oh iya juga ya. Konflik vertikal mungkin butuh intervensi serikat pekerja atau jalur hukum. Konflik horizontal mungkin butuh mediasi dari pihak ketiga yang netral. Memetakan posisi ini adalah langkah pertama untuk milih strategi yang benar. Mas Atkal, nah selain posisi, ada juga soal penampakan konflik. Saya sering merasa ada ketegangan di sebuah ruangan, tapi nggak ada yang ngomongin. Apakah itu termasuk jenis konflik juga? Tentu saja. Itu membawa kita pada perbedaan antara konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka adalah yang diketahui semua orang, kayak konflik Israel-Palestina yang jadi sorotan dunia. Semua pihak tahu ada masalah. Sementara konflik tertutup itu kayak gunung es. Maksudnya? Yang kelihatan di permukaan cuma ketenangan, tapi di bawahnya ada masalah yang cuma diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Mungkin kayak perselisihan diam-diam di dalam sebuah keluarga besar atau di sebuah organisasi. Dan konflik tertutup ini bisa jauh lebih berbahaya. Kenapa begitu? Karena nggak ada saluran untuk melepaskan tekanan, ia bisa membusuk, menyebar kayak racun dalam sistem, dan akhirnya meledak tanpa peringatan dengan kerusakan yang jauh lebih besar.
Kadang, konflik yang terbuka dan dikelola dengan baik justru lebih sehat daripada keheningan yang penuh kepura-puraan. Dan kalau kita bicara soal waktu, ada konflik yang kayak kilat, ada yang kayak musim kemarau panjang. Sumber kita menyebutnya konflik sesaat, spontan, dan konflik berkelanjutan. Betul, konflik sesaat itu biasanya terjadi karena kesalahpahaman kecil. Misalnya, perdebatan sengit soal pilihan tempat makan siang. Haha, itu sering terjadi. Panas selama 10 menit, tapi begitu makanan datang, semua lupa. Konfliknya terikat pada konteks yang sangat spesifik dan cepat selesai. Kebalikannya adalah konflik berkelanjutan, seperti konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Ini kan udah berlangsung puluhan tahun. Rasanya bukan lagi soal satu isu. Tapi sudah jadi bagian dari sejarah dan identitas mereka. Tepat, dalam konflik berkelanjutan, masalahnya sudah begitu mengakar, sehingga melepaskannya terasa seperti melepaskan sebagian dari diri mereka sendiri. Ini yang membuatnya sangat sulit diselesaikan. Oke, kita sudah lihat banyak sekali wajah konflik. Sekarang kita sampai pada dua klasifikasi terakhir yang sepertinya saling berkaitan erat, soal pengendalian dan sistematikanya. Betul, keduanya sangat berhubungan. Mari kita lihat dari pengendaliannya dulu. Ada konflik terkendali, di mana ada mekanisme untuk meredamnya agar tidak meluas. Contohnya? Contohnya, debat dalam rapat OSIS. Mungkin panas, tapi ada ketua yang bisa menengahi. Apinya tetap terkendali. Sebaliknya, ada konflik tidak terkendali, di mana eskalasinya nggak bisa dibendung lagi, dan seringkali berujung pada kekerasan, kayak tawuran atau demonstrasi yang ricuh. Apinya udah menjalar kemana-mana. Dan ini pasti ada hubungannya dengan apakah konflik itu direncanakan atau tidak ya? Tepat sekali. Ini membawa kita pada konflik non-sistematis versus konflik sistematis. Konflik non-sistematis itu acak dan spontan. Tawuran pelajar adalah contoh sempurna. Pemicunya sepele. Terjadi begitu aja, tanpa strategi. Sebaliknya, konflik sistematis itu direncanakan dengan sangat cermat. Ada tujuan jelas, ada analisis kekuatan dan kelemahan, setiap langkah sudah diperhitungkan. Sumber kita memberikan contoh yang sangat kuat untuk konflik sistematis ini. Ya, sebuah contoh historis yang kuat. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Itu bukan peristiwa spontan. Itu adalah sebuah proyek yang direncanakan secara sistematis. Maksudnya? Ada analisis sumber daya, strategi militer, taktik politik divide et impera, dan tujuan ekonomi yang jelas. Ini adalah contoh sempurna, di mana satu pihak secara terencana dan terstruktur memaksakan kehendaknya pada pihak lain untuk waktu yang sangat lama. Jadi, setelah kita membedah semua ini, dari perang batin di kepala kita, sampai proyek kolonialisme yang sistematis, apa intisari yang bisa kita bawa pulang nih? Intinya adalah konflik itu tidak monolitik. Ia nggak punya satu wajah. Dengan kerangka-kerangka ini, Anda bisa mulai melihat sebuah perselisihan bukan lagi sekedar sebagai ledakan emosi, tapi sebagai sebuah fenomena yang punya struktur. Jadi kita bisa bertanya. Anda bisa bertanya, ini konfliknya vertikal atau horizontal? Ini fungsional atau sudah jadi disfungsional? Ini spontan atau ada yang merencanakannya? Jadi pengetahuan ini bukan cuma buat ngasih label, tapi jadi langkah awal buat mencari solusi yang pas. Tepat sekali, karena jenis konfliknya akan menentukan pendekatan solusinya. Cara Anda mendamaikan dua rekan kerja yang berebut proyek tentu beda dengan cara Anda mengadvokasi perubahan kebijakan upah di perusahaan Anda. Dengan mengidentifikasi jenisnya secara akurat, kita jadi selangkah lebih dekat untuk mengelolanya dengan lebih bijak. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Sekarang setelah Anda tahu berbagai wajah konflik ini, coba deh pikirkan satu perselisihan yang sedang terjadi di sekitar Anda. Mungkin di lingkungan, di kantor, atau bahkan di grup WhatsApp keluarga. Dan tanyakan pada diri Anda, dengan kacamata baru ini, pola apa yang sekarang Anda lihat yang sebelumnya tidak terlihat? Dan yang lebih penting, apakah pemahaman baru ini bisa menjadi langkah pertama, bukan hanya untuk mengerti, tapi juga untuk mulai menjembatani perbedaan?